Halo guys, terima kasih udah klik channel ini. Di sini aku bakal temenin aktivitas kalian dengan cerita-cerita yang seru dan tentunya bakal bikin kalian merinding. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Jennifer Pan lahir di Toronto, Kanada pada 17 Juni 1986. Jennifer merupakan anak pertama dari pasangan imigran Vietnam yang mengungsi ke Kanada. Ibunya yang bernama Bich Ha dan ayahnya yang bernama Wei Han Pan bertemu pada 1979. Mohon maaf ya kalau aku ada salah dalam penyebutan nama. Mereka kemudian menikah di Kanada dan tinggal di Scarborough. Jennifer juga memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Felix yang lahir pada tahun 1989. Kedua orang tua Jennifer bekerja pada perusahaan yang sama, yaitu Magna International yang merupakan pabrik pembuatan suku cadang mobil. Mereka berdua terus-menerus bekerja keras demi uang dan memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pada tahun 2004, finansial Han dan Bish dianggap stabil hingga mereka mampu membeli rumah dengan garasi untuk 2 mobil di Markham, sebuah kota dengan populasi orang Asia yang banyak. Selain itu, Bish juga mengendarai Lexus IS 300 dan Han mengendarai Mercedes-Benz. Mereka juga mengumpulkan sejumlah uang $200,000 dalam bentuk tabungan. Jennifer Pan tumbuh dalam keluarga yang suka mengontrol. Ia menjadi siswa yang tampak mengesankan sejak kecil. Han dan Bish menyusun banyak rencana untuk anak-anak mereka dan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap mereka. Jennifer diharuskan untuk mengambil pelajaran piano pada usia 4 tahun dan kelas skating di mana dia dilatih hampir setiap hari selama seminggu. Setelah berlatih hingga jam 10 malam, dia akan pulang ke rumah, mengerjakan PR hingga tengah malam, kemudian pergi tidur. Namun, ketika tekanan yang dirasakannya semakin kuat, dia akan menyayat-nyayat lengannya. Jennifer sendiri memiliki harapan untuk menjadi juara skating olimpiade. Sayangnya, ligamen di lututnya robek dan membuatnya harus berhenti bermain skating. Jennifer bersekolah di sekolah menengah Katolik Mary Ward, di mana dia memainkan seruling di band sekolahnya. Orang tua Pan dikenal selalu mengontrol anak-anaknya setiap hari. Han dan Bish akan menjemput Jennifer ketika kelas berakhir dan memantau kegiatan ekstrakurikulernya dengan sangat hati-hati. Mereka tidak pernah mengizinkannya berkencan dengan anak laki-laki atau menghadiri pesta apapun karena mereka takut kegiatan-kegiatan tersebut akan mengalihkan perhatiannya. Bahkan hingga umurnya 22 tahun, Jennifer belum pernah pergi ke klub, mabuk, atau mengunjungi seorang teman. Dia akan pergi kemanapun bersama dengan keluarganya. Sifat orang tuanya yang suka mengontrol membuat Pan mudah berbohong dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Saat memasuki SMA, Pan bertemu Daniel Wong. Keduanya jatuh cinta usai bergabung dalam band yang sama dan melakukan perjalanan ke Eropa bersama-sama. Wong sendiri adalah keturunan campuran Cina-Filipina. Saat di kelas 8, prestasi belajar Jennifer mulai drop. Ia tak lagi antusias belajar dan nilainya mulai anjlok. Perlahan, kepercayaan dirinya menurun. Untuk menutupinya, Jennifer mulai berbohong hingga kebohongan menjadi kebiasaannya. Selama bertahun-tahun, orang tua Pan selalu menganggap anaknya sebagai siswa berprestasi. Padahal Pan sebenarnya sering mendapat nilai C di kelasnya. Untuk mendapatkan nilai A dan memuaskan kedua orang tuanya, Pan memalsukan nilainya di sekolah. Pan dan Wong berpacaran diam-diam. Saat inilah Pan gagal masuk ke Ryerson University karena nilai matematikanya tidak lulus. Agar tak mengecewakan kedua orang tuanya, Pan kembali berbohong dan memalsukan surat kelulusannya. Fakta terungkap bahwa Pan juga sebenarnya tidak pernah lulus SMA. Tak ingin mengecewakan orang tuanya, perempuan berkacamata ini berpura-pura kuliah. Ia mengaku akan belajar sains selama 2 tahun. Jennifer juga meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal di dekat kampus dengan seorang teman yang bernama Topaz. Padahal sebenarnya dia tinggal bersama pacarnya sendiri, Wong. Sambil berpura-pura menyelesaikan gelarnya di University of Toronto, Jennifer mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia juga mulai bekerja sebagai sukarelawan di Rumah Sakit Anak Toronto. Han justru menjadi curiga ketika dia menyadari bahwa Jennifer tidak memiliki kartu identitas atau seragam rumah sakit.
Jadi keesokan harinya dia bersikeras bahwa mereka akan mengantar Jennifer ke rumah sakit. Begitu mobil berhenti, Jennifer langsung berlari masuk dan Han menyuruh Bish untuk mengikutinya. Menyadari dia dibuntuti oleh ibunya, Jennifer bersembunyi di ruang tunggu UGD selama beberapa jam sampai mereka benar-benar pergi. Keesokan paginya, Han dan Bish menemukan kebenaran bahwa Jennifer tidak pernah tinggal dengan seorang temannya yang bernama Topaz. Merasa dibohongi, Han begitu marah dengan Jennifer begitu dia pulang ke rumah. Dan pada akhirnya dia mengaku bahwa dia tidak menjadi sukarelawan di Sick Kids, tidak pernah mengikuti program farmakologi, dan pernah tinggal bersama kekasihnya Daniel. Han mengusir Jennifer, namun Bish meyakinkan untuk tetap mengizinkannya tinggal di rumah. Kebohongan Pan justru membuat orang tuanya makin protektif. Mereka merampas ponsel, laptop, hingga memasang alat pelacak di mobil. Walaupun dilarang, Jennifer dan Daniel tetap melanjutkan hubungan mereka secara diam-diam, hingga pada akhirnya Daniel merasa sudah lelah dengan hubungan mereka tersebut. Daniel kemudian mulai berkencan dengan menjalin hubungan dengan wanita lain. Mengetahui hal tersebut, Jennifer segera mengarang cerita bahwa seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas polisi memasuki rumahnya. Kemudian beberapa orang laki-laki yang tidak dikenalinya juga memaksa masuk dan berusaha untuk merudah paksanya beramai-ramai. Selain itu, Jennifer juga bersikeras mengatakan kepada Daniel bahwa sebuah peluru dikirimkan ke rumahnya atas suruhan kekasih baru Daniel. Pada tahun 2010, Pan mencoba menghubungi teman lamanya Andrew Montemayor. Andrew mengatakan tentang keinginannya membunuh sang ayah, dan ini memberi Pan ide untuk melakukan hal serupa. Andrew akhirnya mengenalkan Pan dengan seseorang yang dia tahu. Kepada Ricardo, Jennifer mengatakan akan memberinya uang sebesar $1.500 asalkan Ricardo bersedia untuk membunuh ayahnya di tempat parkir yang terletak di tempat kerjanya. Namun Ricardo justru menolaknya. Seiring berjalannya waktu, Pan mulai berkencan lagi dengan Wong. Ia bersama Wong membuat rencana dan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa orang tuanya. Rencananya adalah mengambil uang orang tua Pan seperti sebuah perampokan. Uang tersebut akan digunakannya untuk hidup bahagia bersama sang kekasih. Daniel kemudian mengenalkan Jennifer pada seorang laki-laki yang bernama Lanford Roy Crawford dan memberinya kartu SIM beserta sebuah iPhone agar dia bisa menghubungi Lanford tanpa menggunakan telepon biasa. Lanford kemudian menghubungi dua orang temannya yang bernama Eric Soundcarty dan David Milvaganam. David merupakan salah satu pembunuh bayaran yang sedang dicari oleh polisi, sedangkan Eric sendiri merupakan seorang residivis. Mereka meminta $10.000 atau 147 juta rupiah sebagai upah membunuh. Jennifer pun tidak merasa keberatan. Jennifer berpikir bahwa jika kedua orang tuanya tewas, dia akan mendapatkan warisan senilai $500.000. Pada tanggal 8 November 2010 malam, Jennifer menonton film di kamarnya. Han membaca berita sebelum pergi tidur sekitar jam 8.30 malam. Bish pergi keluar untuk menari dengan seorang teman dan sepupunya serta kembali ke rumah jam 9.30 malam, sedangkan Felix tidak ada di rumah. Pada jam 9.35 malam, Jennifer sempat berbicara dengan David dan kemudian turun untuk mengucapkan selamat malam kepada kedua orang tuanya sambil dengan sengaja membuka kunci pintu depan rumah. Pada jam 10 malam, lampu di ruangan atas sengaja dinyalakan dan dimatikan. Hal tersebut merupakan sinyal bagi David, Lanford, dan Eric untuk segera masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian masuk melalui pintu depan sambil membawa senjata. Salah satu dari mereka mengarahkan senjatanya ke arah Bish. Sementara yang lain berlari ke atas, menodongkan pistol ke wajah Han dan menyuruhnya untuk keluar dari tempat tidur, menuju ke ruang tamu. Sedangkan Eric yang masih berada di lantai atas bertemu dengan Jennifer di mana dia memberinya uang sebesar $2.500 dan memberikannya uang milik orang tuanya sebesar $1.100. Setelah itu dia mencari dompet ibunya yang berada di dapur. Jennifer kemudian dibawa oleh Eric menuju ke lantai atas, sedangkan Lanford dan David membawa Han dan Bish ke ruang bawah tanah serta menutup kepala mereka dengan selimut. Di sana Han ditembak 2 kali di bagian bahu dan wajahnya, sedangkan Bish ditembak 3 kali di bagian kepala hingga dia tewas seketika. Mengira target mereka sudah tewas, Eric, Lanford, dan David kemudian melarikan diri. Han yang rupanya masih bertahan sambil merangkak berusaha untuk keluar rumah untuk meminta bantuan. Seorang tetangga yang kebetulan melihatnya keluar segera menghubungi 911.
Polisi dan ambulan tiba di tempat kejadian beberapa menit kemudian dan Han dilarikan ke rumah sakit Markham Stouffville sebelum dipindahkan ke unit trauma di rumah sakit Sunnybrook di Toronto. Beberapa jam setelah pembunuhan terjadi, Jennifer menjalani interogasi pertamanya dengan polisi. Menurut pengakuannya, orang-orang itu memasuki rumah untuk mencari uang, mengikatnya pada pegangan tangga, dan membawa orang tuanya ke ruang bawah tanah dan menembak mereka. 2 hari kemudian, polisi membawanya untuk menjalani interogasi kedua. Dalam interogasi tersebut, polisi sempat memintanya untuk menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk mengambil ponselnya untuk menghubungi 911 sementara kedua tangannya diikat ke pegangan tangga. Dari sini, kecurigaan polisi pun muncul. Selain itu, muncul pertanyaan mengapa para pembunuh tidak mengambil kunci mobil yang terlihat jelas dari pintu depan dan mengambil mobil Lexus milik Han dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa di rumah itu. Artinya, pintu rumah itu dalam keadaan tak terkunci ketika para penjahat itu masuk. Mereka juga tidak membawa tas ransel untuk membawa barang rampasan. Dan yang paling penting, mengapa mereka menembak 2 orang saksi namun meninggalkan 1 orang saksi tanpa terluka sedikit pun? Jika mereka tega membunuh pasangan suami istri itu agar tak meninggalkan satu pun saksi mata, bukankah lebih masuk akal jika mereka ikut membunuh putri mereka? Jennifer juga mengaku memanggil 911 setelah berhasil melepaskan ikatannya. Namun nyatanya, ketika polisi datang, justru merekalah yang melepaskan tangan Jennifer yang kala itu masih terikat. Kecurigaan itu membuat para polisi menggali masa lalu keluarga Pan dan menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang Jennifer. Polisi kemudian menugaskan tim pengawas untuk memantau pergerakan Jennifer. Pada 12 November, Han terbangun dari komanya. Dia memiliki tulang yang patah di dekat matanya, serpihan peluru bersarang di wajahnya yang tidak bisa dilepas oleh dokter, dan tulang leher yang hancur. Han memberikan kesaksian bahwa dia sempat melihat Jennifer berbicara dengan lembut dengan salah satu pelaku. Selain itu, dia melihat tangan Jennifer tidak diikat ketika dia dibawa oleh salah satu pelaku untuk menggeledah rumah. Pada interogasi ketiga yang dilakukan pada tanggal 22 November 2010, polisi langsung menahan Jennifer setelah petugas polisi yang bernama William Goetz berhasil menjebaknya dengan teknik raid. Teknik tersebut diizinkan secara hukum dan sering digunakan untuk membohongi orang-orang yang sedang diinterogasi untuk mendapatkan bukti yang dapat digunakan dalam proses sidang. William mengatakan kepada Jennifer bahwa dia memiliki perangkat lunak komputer yang dapat menganalisis ketidakbenaran dalam setiap pernyataan yang diberikan oleh Jennifer, dan bahwa ada satelit yang menggunakan teknologi inframerah yang berfungsi untuk menganalisis setiap jenis gerakan di setiap gedung di Kanada. Dalam interogasi ketiga tersebut, pada akhirnya Jennifer mengakui bahwa dia memang menyewa pembunuh, namun dia menyatakan bahwa dia menyewa mereka untuk membunuh dirinya sendiri. David Malvaganam ditangkap di Jane Finch Mall di North York, Toronto pada tanggal 14 April 2011. Eric Carty ditangkap di penjara tempat dia ditahan di Milton, Ontario pada tanggal 15 April 2011. Daniel ditangkap di tempat dia bekerja pada tanggal 26 April 2011. Dan Lanford Crawford yang merupakan tersangka terakhir yang ditangkap memasuki ruang tahanan di Brampton pada tanggal 4 Mei 2011. Persidangan Jennifer dan keempat orang lainnya dimulai pada tanggal 19 Maret 2014 di pengadilan Newmarket dan berlangsung selama 10 bulan. Kesemuanya mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tua Jennifer. Di persidangan, pihak kepolisian menghadirkan bukti-bukti yang mencakup pelacakan lengkap, pergerakan perangkat seluler, dan lalu lintas pesan teks, termasuk lebih dari 100 pesan yang dikirim antara Jennifer dan Daniel dalam waktu 6 jam sebelum pembunuhan dilakukan. Bukti selanjutnya bersifat atipikal dan berfokus pada pembobolan, perampokan, penembakan, dan penyimpangan yang disebutkan dalam kesaksian Jennifer. Selain itu, obsesi Jennifer terhadap kekasihnya Daniel, kurangnya emosi yang sebenarnya dan pengakuan tentang serangan itu, serta pengakuan atas trauma yang dialami juga dijadikan perinci. Dan ketidakberesan yang utama adalah kenyataan bahwa Jennifer tidak diserang. Kesaksian ayah Jennifer yang sangat berbeda dari kesaksian yang diutarakan oleh Jennifer sendiri dianggap merusak kredibilitasnya. Seperti halnya ketidakmampuannya untuk menciptakan kembali kondisi di mana dia menghubungi 911 ketika tangannya terikat ke belakang.
Persidangan ini menghadirkan lebih dari 200 barang bukti dan lebih dari 50 orang saksi yang bersaksi di pengadilan. Pada tanggal 13 Desember 2014, pengadilan memutuskan bahwa Jennifer Pan, Daniel Wong, David Malvaganam, dan Lanford Crawford dinyatakan bersalah dan masing-masing menerima hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Pada awalnya, Eric Carty diadili secara bersamaan dengan pelaku lainnya. Namun, pengacaranya yang bernama Edward Sapiano jatuh sakit. Sehingga pada musim panas tahun 2014, kasusnya dinyatakan sebagai pembatalan sidang. Dan pada bulan Desember 2015, Eric Carty dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah dia mengaku bersalah karena ikut serta dalam konspirasi untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tua Jennifer. Dia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 9 tahun masa tahanan. Ayah Jennifer dan adiknya yang bernama Felix mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan perintah untuk melarang Jennifer menghubungi anggota keluarganya yang masih hidup. Meskipun keberatan diajukan dari pihak pengacara pembela Jennifer, namun hakim justru mengabulkan permohonan ayah dan adik Jennifer. Selain itu, Jennifer juga dilarang untuk menghubungi kekasihnya Daniel. Pada tahun 2016, Jennifer mulai menjalani hukumannya di Grand Valley Institution for Women di Kitchener, Ontario. Sedangkan Daniel yang sebelumnya ditahan di Lindsay, Ontario, dipindahkan ke Collins Bay Institution di Kingston, Ontario. David Malvaganam ditahan di Atlantic Institution. Lanford Crawford ditahan di Kent Institution Agassiz, British Columbia. Eric Carty yang meminta untuk dipindahkan ke penjara federal di Kanada Barat masih menunggu di unit penilaian Millhaven. Dia kemudian dipindahkan ke Kent dan meninggal di selnya pada tanggal 26 April 2018. Jadi itu tadi guys cerita tentang Jennifer Pan. Banyak sisi positif dan negatif yang bisa kita ambil dari sini ya guys. Salah satunya adalah tiger parenting yang banyak dianut oleh keluarga keturunan Asia ya guys. Semoga kita belajar dari kasus ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video aku yang lainnya.